Selamat pagi buat semua teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita jumpa lagi di Remy Garden. Pagi ini saya akan mereview anggur Duboski Pink saya, ya, yang saya tanam di pot ini kira-kira 1 bulan yang lalu. Pasnya 1 bulan lebih seminggu atau 5 minggu, ya. Anggur Duboski Pink ini sudah saya bentuk sekundernya menjadi sistem double cordon, ya. Kita lihat di sini ya. Dari Premier, ini batang Premier. Satu ke kanan, ini ada tunas air yang bagus, saya ambil ke kanan. Ini kita belokkan ke kiri. Si Premier tadi menjadi sekunder juga, ya. Jadi di sini ada 2 sekunder. Ke kanan dan ke kiri. Ini yang dinamakan double cordon, ya. Nanti cabang sekunder ini akan kita batasi panjangnya sampai di sini, ya. Ini juga kita biarkan, nanti akan kita batasi sampai di sini, ya. Kita biarkan dulu dia lewat kira-kira sampai sini, ya, segini, nanti kita potong. Itu juga sampai lewat kita potong. Kenapa kita harus membiarkan dulu dia lewat? Karena kalau masih terlalu pendek kita potong, tunas-tunas air yang kita harapkan muncul menjadi tersier, biasanya bagian belakangnya nggak muncul, hanya di bagian depan-depannya aja yang muncul. Tapi kalau dia batangnya sudah lumayan semuanya seperti ini ukurannya, udah lewat kira-kira setengah meter baru kita potong, biasanya tunas-tunas air yang ada di belakang-belakang akan hidup semua, ya. Sampai sekarang tunas airnya masih belum kelihatan, ya. Kalau tunas air ini nggak bagus, kita akan hidupkan tunas batnya, ya. Kita akan hidupkan tunas batnya. Ini ada tunas bat di sini, ya. Tuh, masih kecil sekali, ya. Jadi kita pertama-tama, kalau saya akan hidupkan dulu tunas airnya. Kalau tunas airnya nanti bagus, kita pelihara menjadi tersier. Kalau kurang bagus, kita akan hidupkan tunas batnya, ya. Terus yang berikutnya, anggur Duboski Pink ini, ya, kita cek media tanam, ya. Di sini media tanam saya tutupi permukaannya dengan pecahan bata. Maksud dari pecahan bata saya ini adalah sebagai mulsa, ya, atau memelihara kelembapan dari media tanam yang ada di bawahnya, ya. Jadi kita cukup menyiram anggur ini seminggu 2 kali aja, karena dia nggak langsung terkena matahari, ya, dan juga menutupi akar-akarnya, ya. Di sini saya lihat media tanamnya sudah mulai turun sedikit, ya, karena waktu saya tanam ini saya isi ini hampir penuh, ya, kira-kira segini, ya. 5 minggu ini saya 2 bulan yang lalu saya isi media tanamnya, jadi kira-kira 3 minggu sebelum saya tanam. Nah, ini akan saya tambah media tanamnya. Jadi saya selalu prinsipnya, karena ini potnya ukuran 50 cm, nggak terlalu besar, isi aja dulu penuh-penuh, ya. Nanti kalau turun kita isi lagi. Biasanya dia 1-2 kali turun karena memadat, ya. Nah, nanti setelah turun kita tambah. Setelah itu buat saya nggak perlu ditambah lagi. Kenapa nggak perlu ditambah lagi? Karena nggak perlu. Kita bisa memelihara kesuburan media tanam ini dengan pupuk, ya.
bisa dengan NPK, MKP, dan bisa juga kita berikan kapur dolomit atau asam humat ya. Jadi ada beberapa penganggur yang mengisi media tanam ini sedikit dulu, nanti tiap 1-2 bulan ditambah ya. Karena memberikan pupuk yang dicampur dengan media tanam tambahan yang baru, buat saya itu nggak perlu. Kalau buat saya ya, itu nggak perlu. Kita bisa menyuburkan media tanam ini tanpa perlu menambah volumenya ya. Tapi kita cukup memelihara volume media tanam ini aja ya. Karena ini sudah turun, saya akan tambah media tanam ini ya. Saya akan tambah. Nanti untuk kesuburan dan pH-nya bisa kita berikan kapur dolomit yang kalau kita cek, kita akan cek ya. Sebulan sekali sebaiknya kita cek apakah pH-nya masih bagus ya. Pertama saya cek dulu pH-nya. Ini ya, kita arahkan ke kanan. Ini pH. Ya. Ya. Bentar. Ya. Ini pH paling bawah. Posisi di angka 7 ya, kalau kita lihat. Ya. pH yang ideal adalah 6 sampai 7. Jadi ini masih optimal walaupun sudah umurnya hampir 2 bulan media tanam ini ya. Dan saya nggak pernah kasih kapur dolomit ya. Sebagian orang menanam langsung kasih kapur dolomit, buat saya nggak perlu ya. Karena saya pakai sekam bakar cukup banyak. Sekam bakar ini pH-nya tinggi, biasanya di atas 7. Kalau tanah yang dikasih media tanam ini 50%-nya ada kandungan sekam bakarnya, biasanya pH-nya tanpa kapur dolomit pun pH-nya bagus. Tapi nanti kalau sudah berapa bulan mungkin ada sedikit penurunan, baru kita perlu kasih berikan kapur dolomit. Di sini masih 7 pH-nya. pH masih 7. Berarti aman ya. Kita cek kelembapannya. Ya. Kelembapan sudah mulai kurang ya. Sudah mulai masuk ke garis merah. Sudah di angka 3 ya, antara hijau dan merah. Berarti karena sudah berapa hari kebetulan di tempat saya ini nggak ada hujan ya, biasanya sering hujan. Jadi ini saya akan siram nanti ya. Oke ya, pertama pH masih bagus, kelembapan sudah kurang. Kita akan tambah dulu media tanamnya. Ini sudah saya persiapkan media tanam yang 50%-nya adalah sekam bakar, sisanya tanah lembang dan pupuk kompos. Pupuk kompos ini terdiri dari campuran antara kotoran kambing dan pembusukan bahan-bahan organik lainnya seperti sampah-sampah tanaman yang sudah membusuk ya dan diproses ya, yang dicampur dengan kotoran hewan seperti kotoran kambing atau kotoran sapi ya. Langsung kita isi aja sampai maksimal ya. Mudah-mudahan kalau nggak turun lagi, kita nggak akan isi lagi nih ya. Kita nggak akan isi lagi kalau sudah dia udah nggak turun. Tapi kalau masih turun volumenya, nah, kita pertahankan volumenya segini. Masih bisa.
Sekali lagi ya, kenapa ini saya isi penuh-penuh? Saya memanfaatkan ruang yang ada di pot 50 cm ini semaksimal mungkin, karena pot ini nggak terlalu besar ya. Jadi dengan mengisi sebanyak mungkin media tanam di sini, saya harapkan akar dari tanaman ini bisa berkembang dengan bagus ya, mendapatkan nutrisi dengan maksimal. Pecahan batu akan kita kembalikan. Ya. Selain menjaga kelembapan, pecahan batu di sini juga penting untuk mengatasi gangguan dari binatang-binatang liar seperti kucing liar, ya. Karena kucing liar kalau dia lihat media tanam seperti ini bisa dijadikan tempat dia ini buang hajat, ya. Saya sudah pengalaman banyak sekali tabu lampot saya yang buat kucing-kucing liar buang hajat. Selain baunya yang gak enak juga bisa mengganggu tanaman ya, merusak media tanam itu sendiri karena panas waktu dia baru buang itu, di situ panas, bisa menyebabkan tanaman mati juga. Oke, ya. Ini ya. Sementara anggur Dubovsky Pink ini sudah saya tambah media tanamnya. Hanya kelembapannya yang masih kurang. Nanti kita akan siram supaya kelembapan tercukupi. Ya. Sementara di sini sebelahnya ada anggur Livia yang saya tanam juga 5 minggu yang lalu ya, sudah mulai bagus, mulai tumbuh. Tapi di sini pucuknya kemarin ini dimakan ulat ya. Saya terlambat menyemprot insektisida dan fungisida sehingga ini ya dimakan sama ulat. Tapi udah mulai tumbuh lagi, nggak masalah ya. Nanti 1 minggu lagi juga udah normal lagi dan mudah-mudahan bisa tumbuh bagus. Nanti kita bentuk ya. Oh iya, untuk rambatan ini ya, ini sistem teralis ya. Untuk double cordon sudah saya bentuk seperti ini ya. Ini saya kasih jarak 1 meter dari atas ke bawah. 1 meter ini adalah nanti untuk panjang tersier yang akan kita tentukan ya. Nanti kita batasi sampai sini ya. Berarti kita tentukan bahwa panjang tersier yang akan kita pelihara nanti 1 meter. Oke, nanti kalau semua tunas airnya sudah tumbuh bagus, kita rambatkan ke atas dengan tali ya. Saya akan update lagi. Mudah-mudahan 1 bulan dari sekarang kita bisa update. Sebulan sekali saya akan update ya. Sampai anggur-anggur yang saya review kali ini nanti bisa dipangkas dan berbunga sampai berbuah. Nah, untuk pagi ini review anggur Dubovsky Pink saya rasa cukup sekian dulu. Kita akan update 1 bulan lagi dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.